Amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, saudara kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang diberikan pada kita tidak terhitung dan tidak bisa dihargai karena demikian banyaknya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang bisa mensyukuri semua anugerah Allah itu. Amin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah di antara hamba-hamba Allah yang dipilih, ya. Punya gelar yang khusus antara masuk kelompok ulul azmi, ya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Adalah pengajian kita lanjutkan, ya, setelah ayat yang lalu itu menguraikan, ya, menjelaskan ancaman, ya, kepada mereka, baik orang-orang terdahulu yang datang, orang-orang yang durhaka itu diancam oleh Allah. Nah, ayat-ayat yang akan datang ini juga membuktikan ancaman itu wujudnya bagaimana. Di dunia wujudnya bagaimana, nanti di akhirat wujudnya bagaimana. Kita mulai ayat 21 dari surat Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqafi. Waqad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum adzaba yaumin 'adzim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Qala innamal ilmu indallahi uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Shadaqallahul adzim. Wadhkur, ya, kata zakaroni bisa mengingat, bisa menyebut, artinya, ya, di sini, dan ingatlah saudara kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad ini kaum yang sudah lama sekali sebelum Nabi Ibrahim itu, ya. Kalau Nabi Ibrahim kira-kira sampai sekarang itu 4000 tahun, lah ini sebelumnya. Yaitu ketika dia, ya, maksudnya siapa? Nabi Hud, ya. Ya, Nabi Hud itu, ya, di daerah-daerah Yaman situ, ya. Saudara kita biasanya ziarah ke makam Nabi Hud, ya, saudara-saudara kita yang kebanyakan yang keturunan Yaman, orang-orang Arab itu. Ketika dia memberi peringatan pada kaumnya di Al-Ahqaf, ya, dan sesungguhnya telah terdahulu pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, min baini yadayhi wa min khalfihi, ya. Jadi yang beri peringatan itu sudah banyak, bukan satu-satunya, ya. Isinya apa sih peringatan itu? Ya, yang penting janganlah kamu menyembah selain Allah. Ya. Semua Rasul itu intinya itu. Jangan kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir. Ini akhafu. Ya, kamu akan ditimpa siksa yang besar. Ya, azab yaumin 'adzim. Ya, kalau tidak menyembah Allah, menyembah selain Allah, nanti akan ditimpa bahaya besar. Apa kata mereka yang didakwa itu? Qalu ajitana lita'fikana an aliyatina. Mereka yang tidak mau beriman itu menjawab, apa engkau datang kepada kami, mengajak kami untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami? Ya.
Suruh menyembah Allah, meninggalkan Tuhan-Tuhan yang sudah selama ini disembah oleh nenek moyang mereka. Itu jawaban mereka. Faktina, maka datanglah kepada kami apa yang telah engkau janjikan, bima ta'iduna, wa'ada yaitu ya, janji wa'dun. In kunta minas shodiqin, jika engkau benar-benar termasuk orang yang benar. Dari mereka itu nantang kepada nabi yang diutus. Nek bener apa sing kok kandakno jajal tekakno janjimu iku. Ya, namanya orang sudah tertutup hatinya, ya wani ae gitu ya. Ya. Qala ya. Maka nabi yang dusta, nabi itu berkata, sesungguhnya pengetahuan hanya pada sisi Allah. Innamal ilmu indallah. Ma ursiltu bihi wa uballiukum, ya, saya hanya menyampaikan kepada kamu ma ursiltu bihi, ya, apa yang aku diutus dengannya. Walakinni arakum qauman tajhalun, tapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku jahil. Ya, nabi itu sifatnya menyampaikan apa yang dari Allah. Suruh menyembah hanya Allah, itu yang yang disampaikan oleh nabi. Dilarang menyembah berbagai macam sesembahan selain Allah, itu yang disampaikan oleh para nabi. Sumbernya itu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wadkur akho adin, ya, dan ingatlah, maksudnya itu Nabi Hud, saudara sesuku dengan Ad, ketika yang beri peringatan pada kaumnya yang bertempat tinggal di Al-Ahqaf. Al-Ahqaf nama tempat, ya, artinya itu bukit-bukit pasir. Duduk gunung, ya, gunung itu tinggi seperti Semeru itu gunung, tapi ini bukit-bukit pasir, ya, bukit-bukit pasir. Ya, tempatnya di mana? Lalu orang itu masih kira-kira di mana? Ya, kira-kira di daerah-daerah Yaman gitu, ya. Peneliti-peneliti mencari bekas-bekas itu, ya. Ya, tapi seperti itu. Jadi orang-orang yang selama ini menyembah selain Allah, berhala macam-macam, itu menyembah bulan, menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang, itu nolak. Jajal nek apa sing kok gawa iku bener, wahai Nabi Hud, datangkan janjimu itu apa, gitu ya. Ya, Nabi Hud kan menjawab, sesungguhnya pengetahuan tentang waktu dan rincian siksa itu, ya, kapan datangnya dan wujudnya apa, itu Allah saja mengetahui, saya sendiri tidak mengetahui. Ya, aku hanya menyampaikan kepada kamu apa yang aku diutus dengan, ya, membawa antara lain tentang Allah itu Esa, ya, dan kepastian nanti akan hari kiamat. Pada hari itu orang-orang masing-masing dibalas apa yang dia lakukan selama di dunia. Ya, in khairan fa khairun, kalau perbuatannya baik nanti, ya, balasannya baik. Wa in syarron fa syarrun, kalau dia penjahat, ya, siksanya juga berat. Itu saja yang disampaikan para nabi kepada kaumnya masing-masing. Ya, kapan datangnya dan sebagainya itu adalah Allah yang mengetahui. Innamal ilmu indallah. Kapan datangnya kiamat, walaupun ada ramalan tanggal 12 bulan 12 tahun 12, itu tidak benar, kan gitu ya. Ya, itu orang bikin-bikin, ya. Mungkin ada catatan orang Indian di sana itu, ya. Tapi aku melihat kamu, wahai kaumku, adalah orang benar-benar dan terus-menerus. Ya, ada orang berbuat salah, setelah diingatkan dia mau baik, tapi ini enggak. Kaum ini betul-betul dan sudah mantap akan kejahilannya, tidak mengetahui hakikat risalah kenabian, lagi pandangannya picik. Ya, picik itu tidak berpandangan luas, sekaligus arogan, ya, sombong. Diingatkan orang tidak mau, pokoknya aku ngene. Nah, ini enggak betul, ya. Orang itu setiap ada dikasihkan masukan, mas, usaha ini kurang, kira-kira
5 tahun lagi nggak bagus sampean pindah ini. Kalau itu direnung-renung, oh iya kira-kira itu mau diberi masukan, tapi juga masukan juga tidak ditelan mentah-mentah kan ya. Terus dipikir-pikir, oh iya kira-kira begini. Ya saya itu kadang-kadang heran juga ya, baca di koran itu ada seminar itu namanya ya pendidik kita semacam usaha bisnis ya, bisnis ke pendidikan. Saya pikir juga dunia ini apa sudah berubah pada mendidik manusia itu mestinya ya tugas-tugas kemanusiaan, tapi sekarang sudah jadi bisnis, mendirikan TK itu bagaimana supaya nanti dapat untung banyak gitu ya. Kadang-kadang ya mempunyai keistimewaan, kemudian yang masuk nanti orang-orang yang berduit ya. Itu sekarang tuh mulai banyak. Tapi saya kadang-kadang enggak nyampe akal saya itu. Dari segi bisnis untuk memasukkan uang barangkali ya memang bisa juga semacam itu. Tapi apakah mencerdaskan bangsa ini lalu jadi golek penguripan? Dari satu sisi mungkin ada baiknya ya, cari guru yang baik-baik, kemudian ya diharapkan juga siswa ini juga siswa yang baik-baik. Tapi nanti juga akan timbul ya, ada kelas elit yang mereka nggak mau dekat dengan orang-orang kebanyakan. Nah itu juga berbahaya itu. Padahal pemimpin itu pemimpin yang baik, dia cinta pada semua orang dan semua orang cinta pada dia, itu pemimpin yang baik. Allah alam, saya nggak tahu persis. Kata al-ahqaf ya, adalah bentuk jamak dari hikfun ya, yaitu pasir yang bertumpuk dalam bentuk lingkaran ya. Tidak terlalu tinggi ya, seperti gunung saya katakan, tidak seperti itu ya, hanya bukit-bukit pasir. Ada pendapat ya, penyusun tafsir Al-Muntahab di Mesir sana ya, ada yang berpendapat di mana letaknya antara Yaman dan Oman sampai Hadramaut ya, yang terletak di sebelah tenggara semenanjung Arab ya, Arab yang betul-betul semenanjung Arab. Kenapa orang menyapa sekarang Arab Saudi? Karena yang berpuasa sekarang keturunan Raja Saud gitu. Kalau nanti misalnya itu diganti, barangkali Arab Saudi juga bisa ganti gitu. Tapi semenanjungnya itu semenanjung Arabia gitu ya. Arab Saudi karena sekarang yang berpuasa ya seperti masa ya Muammar Gaddafi itu, kalau sekarang nanti nggak ada lagi itu nama Gaddafi semua di ya, karena negara-negara sana belum demokratis gitu ya, belum demokratis. Ya di sana, di tempat-tempat ditemukan peninggalan-peninggalan jahiliyah kuno yang menguatkan anggapan bahwa lokasi itu adalah apa yang diterangkan Al-Quran disebut dengan kota Iram. Iramadatil Imad ada di dalam surat yang lain. Ya saya kira kita tidak tahu bagaimana tempatnya itu, tapi bahwa yang disebut oleh ayat ini kaum Ad ya. Wadkur akha Ad ya. Karena mereka adalah umat pertama dari bangsa Arab yang didatangi oleh Rasul setelah risalah Nabi Nuh. Ya setelah Nabi Nuh tidak ada utusan-utusan, baru kaum Ad ini datangi oleh Nabi Hud dan Nabi Soleh. Baru sesudah itu nanti diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim punya putra. Yang dari Sarah namanya Ishak, yang dari Hajar namanya Ismail. Ya, kemudian dari Ishak turun Yakub atau Israel namanya, menurunkan anak yang banyak antara Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya, itu kisahnya begitu. Tapi ini zaman sebelum itu. Ya. Jelas kaum Ad seperti itu. Ya. Membangkang. Ya. Akan kita lanjutkan bagaimana pembangkangan mereka dalam ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun 'alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum
Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Ya, setelah ancaman itu maka tatkala mereka melihatnya awan, ya, mendung yang menuju ke lembah-lembah mereka, mustaqbila audiyatihim. Ya, kalau kita sholat mustaqbilal qiblati. Ya. Ini mendung itu menuju ke lembah-lembah mereka. Berkatalah mereka, qalu hadza aridum mumtiruna. Ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Itu pikirannya begitu, ya. Harapannya hujan seperti orang Malang beberapa bulan yang lalu mengharapkan hujan. Sudah hujan beberapa hari, ya, walaupun belum merata. Tapi di sini betul-betul hujan air, ya. Tapi kaum Ad bukan itu. Bahkan itulah yang akan kamu minta segera disegerakan, ya. Bahwa mastajal tumbihi. Ya. Kita akan berdoa, mungkin ada yang sholat istisqa dan sebagainya. Ya. Rihun, ya, angin. Fiha adzabun alim, yang mengandung siksa yang pedih. Ya. Yang disangka mendung yang petang itu bukan air ternyata. Ya, tudammiru kulla syai'in. Ia menghancurkan segala sesuatu, ya, dengan perintah Tuhannya, bi amri rabbiha. Ya, jadi awan panas, ya, badai panas gitu. Jadi bukan air. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ya, kemudian tidak ada sisa-sisa lagi kecuali tempat tinggal mereka. Penghuninya sudah habis. Ya, tinggal puing-puing gedung. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas kaum pendurhaka. Tadi kan minta pada Nabi Hud, ya, faktina bimata itunya, coba datangkan yang kamu janjikan siksa itu apa? Ya, Allah menunjukkan ini, kekuasaannya pada orang-orang yang durhaka. Ya, Allah membuktikan kebenaran ancaman yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Angin hitam tebal didatangkan oleh Allah, maka tatkala Allah membinasakan mereka dengan satu siksa, mereka melihatnya, ya, yakni siksa yang diancam berupa awan yang terbentang di ufuk menuju ke lembah-lembah tempat kediaman mereka. Mereka berkata, sebagaimana kebiasaan mereka alami jika melihat awan, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan yang berrezeki kepada kami. Itu pikiran mereka, karena biasanya seperti itu. Ya, Nabi Hud menjawab, bukan seperti yang kamu angan-angankan. Bahkan itulah siksa yang kamu minta supaya disegerakan datangnya. Mastajal tumbihi. Ya. Ia adalah angin yang mengandung siksa yang pedih. Ya. Ia, yakni angin itu menghancurkan dengan sehancur-hancurnya. Tudammir, ya. Dammara yudammiru tadmiran. Ya, hancur betul. Ya, segala sesuatu yang dihadapinya dengan perintah dan izin Tuhannya, maka dengan segera angin itu menghancurkan segala sesuatu dan jadilah mereka tidak ada yang kelihatan, la yura, ya, illa masakinuhum, kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Kenapa? Itu sebagai akibat kedurhakaan mereka. Ya, demikian kami membalas, ya, najzi kaum pendurhaka seperti kaum Ad itu. Ya, ini ditujukan pada kaum Ad. Seruannya, wahai kaum pendurhaka, berhati-hatilah, jangan seperti pengalaman yang dialami kaum Ad. Itu sepanjang zaman peringatan Al-Quran itu. Ya, setelah kaum Ad, berbagai macam kaum yang bangkang diperingatkan oleh Allah, termasuk kita sekarang maupun umat-umat yang akan datang. Oleh karena itu intinya jangan membangkang, gitu ya. Ya, ucapan mereka bahwa inilah awan yang akan menurunkan hujan mengisyaratkan bahwa ketika itu mereka menantikan turunnya hujan. Boleh jadi karena sebelumnya telah terjadi kemarau yang berkepanjangan sebagaimana diuraikan dalam surat Hud. Ya.
Surat Hud itu kan Nabi sampai mengatakan sayyabatni suratu Hud ya. Surat Hud itu isinya memang seperti itu ya, berbagai macam ancaman dari Allah Subhanahu sampai rambut saya ini jadi putih, jadi wanen kata Nabi karena surat Hud gitu loh. Jadi Nabi itu memahami betul isinya surat itu kok begitu ya. Kadang-kadang kita baca Quran tapi tidak mengalami wis padha ae surat Hud, surat Yasin, surat Ikhlas, wis padha ae ndak ada bekasnya gitu. Tapi Nabi sendiri sayyabatni suratu Hud ya. Surat Hud yang menjadikan saya jadi beruban ya. Uban itu biasa tapi kira-kira kadang-kadang ada yang lebih cepat gitu ya. Ubanan itu mestinya belum ubanan sudah cepat. Tapi kadang-kadang ada keturunan usia umur 20 wis putih rambutnya. Saya nggak tahu kalau Menteri Jasa apa Hatta Rajasa itu karena keturunan atau karena umurnya ya. Ya, jadi ciri ya, jadi sifat beliau gampang. Siapa sing rambutnya putih? Oh, Pak Hatta Rajasa gitu ya. Di antara menteri-menteri itu. Kata-kata Audi ya, itu adalah jamak dari mufradnya wadi, singularnya wadi. Apa artinya? Ya, arti mula-mulanya itu lembah artinya ya. Ya, ada hadis Nabi, andaikan ya Bani Adam itu diberi satu lembah, isinya barang berharga emas, perak, ya permata, itu manusia itu ingin lembah yang kedua. Kan begitu, dikasih yang kedua pun ingin lembah yang ketiga. Ya, keinginan manusia seolah-olah tidak terbatas. Ya. Tapi kita jangan nuruti keinginan, kebutuhan saja lah. Kebutuhan kita makan 2 kali sehari cukup, alhamdulillah. Pakaian kita bisa menutup aurat, bisa untuk ibadah, alhamdulillah. Ya, ya. Itu. Kita jangan nuruti keinginan, tapi kebutuhan kita. Ya, nyangoni anak-anak sekolah wis ono diparingi karo Gusti Allah. Anak kita juga kita latih begitu. Sing durung pantes nyekel handphone ya aja ditukokno handphone. Sing durung wayah tukokno sepeda motor aja tukokno sepeda motor gitulah. Ya, karena belum menjadi kebutuhan kalau misalnya umur-umurnya masih SMP gitu misalnya ya. Jadi bapake ngalahi ngeterot. Ya. Supaya enggak telat ya, supaya enggak telat. Kalau telat itu kan nilainya tidak bagus di sekolah. Saya pernah menasihati kawan-kawan. Ya. Maunya bapaknya itu rajin jamaah subuh. Anaknya yang masih kecil-kecil. Mau diajak, oh jangan. Ya. Ya, dia mungkin sholat subuh dengan baik saja sudah bagus. Daripada dipaksa sholat subuh nanti di sekolah ini ngantuk. Ya kan malu, ya kan di sekolah itu ngantuk itu malu. Ya biarlah dia cukup istirahatnya di sekolah nanti juga cukup masih segar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nanti perlahan-lahan mereka sadar akan ikut jamaah sholat subuh. Tapi kalau anak itu biasa memang sudah bangun pagi, ya nggak apa-apa. Tapi ojo dipaksa-paksa. Ada irama hidupnya itu supaya tetap saja di sini sudah melaksanakan sholat dengan baik, di sekolah juga tetap segar fisiknya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya prinsip saya begitu ya. Jadi jangan anak ini kepeksa gitu. Kalau kepeksa itu akhirnya ya enggak seneng. Ya, jadi disadarkan saja akhir-akhirnya dia jadi kesadaran yang mau mengamalkan dengan baik. Ya makna bahwa wadi itu lembah ini berkembang sehingga berarti juga tempat tinggal ya, tempat tinggal. Ya, ini karena apa? Tempat tinggal yang nyaman adalah pada dataran rendah yang tidak jauh dari air. Agaknya kaum Nabi Hud bertempat tinggal di daerah yang demikian sifatnya. Ya, kalau lihat peninggalan-peninggalan zaman kuno, misalnya manusia di Jawa itu pertama itu kan di lembah sungai, Bengawan Solo, di Sangiran macam-macam itu, ya. Tulang-tulang yang sudah jadi fosil itu. Karena kebutuhan air itu nggak bisa air itu menjadi kebutuhan. Jadi, ya air mungkin untuk bertanam dekat air juga mudah. Kemudian ngingui wak. Kebutuhan pokok itu gampang di dekat air, ya dekat air. Ya orang Sumatera dulu kan ada namanya rawa-rawa situ itu. Lah sekarang kenapa hidup di dekat air itu dalam dataran rendah itu tidak nyaman? Karena apa?
gunungnya, ya hutannya dibabati itu. Kalau hutan itu masih bagus, aliran air itu temoto. Ya, jadi hujan itu masih diserap tanah, airnya mengalir pelan-pelan ke bawah dan airnya jernih karena sudah disaring oleh ya daun-daun yang busuk itu. Nah sekarang alasnya di hutan, kalau banjir langsung hujan itu langsung ke sana dan membawa ya permukaan tanah itu airnya jadi campur karo endut gitu. Jadi tinggal di hati-hati, tinggal di daerah-daerah yang rendah itu bahaya ya. Ada banjir bandang. Ya, banjir bandang itu ya air, kemudian ya batu-batu, potong-potongan kayu-kayu yang tidak dibawa itu. Ya. Orang Minang di sana, di Padang sana mengatakan itu galudu itu. Galudu, ya. Itu. Jadi sebenarnya tinggal di dataran rendah dekat air. Air itu kan kebutuhan untuk masak, air untuk bersih-bersih juga air. Ya. Selama itu di bagian atasnya itu tertata dengan baik, nyaman ya. Tapi kalau di atasnya sudah tidak baik, hutannya sudah gundul, ini bahayanya besar. Ya, ini tempat yang ditempati oleh kaumnya Nabi Hud zaman ya sebelum 5.000 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau kita mau ya di sini yang gampang aja ya, das itu ya, daerah aliran sungai ya. Kalau sekarang itu ketiga ya enak-enak saja, mau buang air dan sebagainya enak. Tapi kalau sudah nanti musim hujan lah, ya ada yang mulai pondasinya kegerus air, akhirnya rumahnya bisa katut banjir kan gitu ya. Ya kita lanjutkan dengan ayat berikutnya yang berkaitan juga masih hasil ya akibat dari siksa Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yashaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad makkannahum ya. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka ya fima immakkannakum fihi, dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kamu di dalamnya. Wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa afidatan, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran ya, sam'an mufrad, wa absaran penglihatan jamak, wa afidatan itu jamak juga dari fuad. Fama aghna anhum sam'uhum wal absarum wal afidatu min syai', tetapi ya ada tetapinya, tidaklah berguna bagi mereka pendengaran, penglihatan, dan aneka hati mereka sedikit pun. Irkanu yashaduna bi ayatillah, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu, selalu mereka berolok-olokkan. Ya, kalau orang itu tidak memperhatikan ayat Allah, baik itu Al-Quran maupun ya, alam semesta ini, tidak pernah ya, diperingatkan, nggak pernah mau mendengarkan. Ya, diperingatkan bahwa kalau sebaiknya ya sedia payung sebelum hujan, itu kan peringatan ya, dalam pengertian bukan payung itu saja ya, kita hati-hati untuk melakukan sesuatu ya. Itu ya tidak perhatikan ya, kalau hutan ya hudanan tenan ya, di jalan misalnya deloken mobilmu lek kate mlaku ya, sudah persyaratnya, remnya, lampunya misalnya, airnya dan sebagainya, bensinnya, itu diperhatikan. Itu ayat Allah itu sudah diperhatikan. Bismillah tawakkaltu Allah. Kalau mau berangkat mobilnya rime durung ya, oli remnya sudah habis, nekat ya seperti itu akibatnya. Ya, setelah ayat yang lalu menguraikan
kesudahan, kehancuran kaum Ad, ayat di atas mengarahkan pembicaraan kepada penduduk Mekah. Ya, ini tunjukkan pada penduduk Mekah yang juga membangkang pada Rasul. Ayat di atas memberi kesimpulan yang mengandung ancaman kepada mereka. Ayat itu bagaikan menyatakan kami melakukan hal tersebut terhadap kaum Ad. Ya, kami habiskan, kami hancurkan sehancur-hancurnya. Ya, padahal kami bersumpah bahwa sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka kaum Ad dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kamu, wahai penduduk Mekah. Ya, orang Ad bisa membangun bangunan-bangunan ya yang kokoh gitu ya. Tapi karena Allah kuasa, tudammiru ya, dihancurkan dengan ya, angin yang panas ya, badai panas itu. Padahal kamu wahai penduduk Mekah tidak sekuat orang Ad. Penduduk Mekah jangan dibandingkan sekarang. Penduduk Mekah zaman Nabi itu ya rumahnya ya dari daun kurma kan gitu ya. Kalau sekarang ada Masjidil Haram, ada gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel, itu zaman sekarang sesudah 1500 dari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi penduduk Mekah itu jauh dibandingkan dengan kekuatan kaum Ad di zaman itu. Ya, kami belum pernah meneguhkan kedudukan kamu wahai penduduk Mekah di dalamnya, antara lain dalam kekuatan fisik. Ya, kamu suka berkelahi antara kabilah dengan kabilah yang lain. Kekayaan juga belum sebagaimana kaum Ad. Ya. Kelapangan hidup juga tidak sehebat kaum Ad itu. Ya. Tapi tidaklah berguna walaupun kamu sudah dikasih penglihatan, pendengaran, dan hati, itu tidak akan berguna selama kamu tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Itulah yang menjadi penghalang bagi mereka sehingga tidak dapat menggunakan secara baik dan benar potensi yang diberikan oleh Allah. Kita ini diberi potensi kekuatan fisik. Ya, ada mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Mendengar itu sekarang apa saja. Ya, baik langsung maupun dengan alat. Kita tahu bahwa di Turki ada gempa bumi misalnya. Ya, di Thailand ada banjir. Ya, itu bisa melihat ya, dengan alat teknologi. Nah, itu kita gunakan mata dan telinga kita, kemudian kita berpikir kan gitu ya. Apa kesimpulan itu? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai macam itu? Andai kan orang Thailand tidak bisa mengekspor 300.000 ton beras, sekarang mungkin nyata karena sawah-sawah mereka banjir. Nah, oleh karena itu gimana ketahanan pangan nasional kita itu di samping padi kalau musim penghujan bisa kita tanam, tanaman yang lain yang menunjang, apa itu jagung, apa itu kedelai, apa itu umbi-umbian supaya kita nanti tidak kekurangan pangan. Itu kalau orang mau berpikir. Ndak acuh wis ben-bene kono banjir engko luwe ya luwe bareng itu cilaka gitu itu ya. Enggak boleh, itu tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah. Akal kita, tenaga kita terus kita gunakan. Jangan kita tergantung pada orang lain. Tergantung enggak boleh. Kalau saling membantu enggak apa, tapi kita tergantung yang digantungi jeblok ya enggak boleh itu. Ya, kita hubungan antar negara, bisnis itu nggak apa-apa. Pada saat-saat kita kurang beras, ya kita beli beras. Pada saat-saat kita punya kelebihan apa yang di sana butuhkan, ya kita kirim ke sana. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau menggantungkan diri, itu ciloko gitu ya. Ya, jadi potensi yang diberikan oleh Allah pada kita itu harus kita gunakan ya. Ilmuwan, ahli ilmu bagaimana ya, orang yang punya kekuatan modal bagaimana supaya kita ini kecukupan ya. Kata makkanna terambil dari kata tamkin ya, yaitu pemberian miknah ya, kemampuan dan kekuatan sesuatu. Dalam konteks ayat ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan eksistensi dalam kehidupan dunia. Ya, kita hidup di dunia ini harus kuat ya. Kuat akidah, kuat ekonomi, kuat politik, kuat militer kan gitu. Ya, kalau militer kita itu enggak kuat, itu diisin-isin karena negara sing negarane kuat senajan rakyat akeh,
kamu gak jual pesawat terbang. Ya, nah itu orang yang negaranya kecil punya alat-alat pertahanan yang hebat, itu bisa aja menyerbu. Tapi mudah-mudahan Indonesia tidak semacam itu. Kita sudah berusaha, ya, angkatan bersenjata kita juga diperkuat. Ya, seperti Bung Karno, negara lain belum punya kapal induk, kita sudah punya kapal induk yang dari Rusia itu, punya kapal selam dan sebagainya. Itu orang sungkan gitu ya, sungkan. Ada batas. Kalau ingin damai, bersiap-siaplah dengan alat peperangan. Tidak digunakan untuk perang, tapi wong liya ben sungkan gitu lah. Ini kita hidup kecil saja, nek omahku gelek dileboni maling, itu rasanya juga nggak enak. Ya kan? Iya, ya kita harus, ya secara fisik ya ono pagere, ya secara non fisik ya banyaklah kita menyebut asma Allah supaya rumah kita ini didoi maling gitu. Ya kadang-kadang ada itu rumah itu malam ini didatangi maling, disangka maling gak balik maneh, malam berikutnya ono maling teko maneh gitu. Ada yang semacam itu. Ini satu kelompok ayat nih saya langsungkan sebelum kita nanti masuk kelompok yang lain. Ya ini masih berkaitan dengan ya peringatan Allah ya Nabi Muhammad pada penduduk Mekah. Awakmu ku durung apa-apa dibanding kaum Ad. Ya. Oleh karena itu perhatikanlah ayat-ayat Allah. Kalau tidak nampu akan mengalami seperti nasib kaum Ad. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan aliyatan bal dhallu anhum wa dzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Shadaqallahul azim. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, dan sesungguhnya kami Allah ya telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kamu. Ya, di utara, di selatan itu sudah dihancurkan oleh Allah di masa yang lalu. Dan bekas-bekas itu orang Arab tahu, yang dagang ke utara itu tahu itu. Ya, daerah-daerah di Yordania sana yang sekarang jadi tempat wisata. Wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Ya. Dan kami telah mengulang-ulangi ayat-ayat kami supaya mereka kembali. Falaula nasrahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan aliyah. Ya. Maka mengapa yang mereka jadikan sesembahan-sembahan selain Allah dengan tujuan mendekatkan diri? Tujuannya katanya kurban untuk mendekatkan diri. Allah itu jauh, Allah tidak nampak. Bikinlah berhala kan gitu. Itu maksudnya jadi perantara antara berhala dengan Allah, itu tidak betul ya. Bahkan mereka telah lenyap. Dhallu anhum. Ya. Telah lenyap dari mereka. Wa dzalika ifkuhum. Ya, itulah pemutarbalikan mereka. Wa makanu yaftarun, dan apa yang dahulu mereka ada-adakan, ya, mengada-ada yang sebenarnya tidak ada. Ya, setelah ayat yang lalu menjelaskan kebinasaan kaum Ad, ayat di atas menyebutkan juga kebinasaan kaum lainnya dengan menyatakan ya, banyak ya daerah utara Madinah, di selatan ya bagian Yaman Hadramaut yang sudah hancur ya, dihancurkan oleh Allah karena apa? Pembangkangan kaumnya. Ya, bahwa sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri sekitar kamu. Ya. Ma haulakum minal qura. Bersama penduduk yang bertempat tinggal sana seperti Saba. Ya, dulu ratunya Bilqis, ya. Madian, Aikah, kaum Nabi Lot, Fir'aun dan lain-lain. Dan kami telah mengulang-ulangi kehadiran dan penjelasan ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran kami dengan berbagai cara. Ya, Quran ini kan ya, di surat ini ada tentang Fir'aun, di surat itu ada tentang Fir'aun, itu mengingatkan orang. Ya. Fir'aun tidak dalam satu surat saja, tapi beberapa surat.
Ya, kaum Madian juga begitu. Perjuangan Nabi Ibrahim juga di beberapa surat gitu. Itu mengingatkan, baca itu, oh iya terjadi seperti ini, iya terjadi seperti ini zaman dulu. Ya, sekali dengan argumentasi akliyah. Ya. Misalnya, ya, Nabi Ibrahim pada suatu saat melihat bintang-bintang. Tapi bintang-bintang ini kalau siang afalatnya tidak ada. Kemudian besoknya ada bulan. Hadza akbar, ini lebih besar. Oh mungkin ini Tuhan. Ternyata bulan itu juga tidak ada. Kemudian matahari ini lebih besar lagi. Tapi matahari pun juga tenggelam. Ya. Nah, kemudian timbul keyakinan bahwa ini bukan Tuhan. Tapi yang menciptakan ini semualah itu yang Tuhan. Gitu. Itu akliyah. Ya, argumen akliyah. Nalar gitu ya. Ya, dan sekali dengan sentuhan hati, satu ketika dengan ajaan dan dikali kedua dengan ancaman. Ya seperti tadi, ya badai yang panas seperti gambarnya seperti mendung hitam, tapi ternyata itu yang turun semacam api. Sekali dengan mengingatkan tentang nikmat yang harus disyukuri dan dikali lain dengan kekuasaan serta kelemahan mereka. Itu semua supaya mereka kembali, yakni bertobat dari kedurhakaan mereka, dari menyembah selain Allah untuk kembali menyembah Allah subhanahu ta'ala, percaya adanya hari akhirat, sehingga perjalanan setiap hari, setiap saat itu terkendali, ya, ada koridornya. Ya. Ini loh yang dilalui, jangan lewat situ, gitu ya. Ya, kemarin ada Kiai Miftahul Akhyar, ya. Kita beragama itu aswaja, itu beragama yang wajar-wajar saja. Ya, perintah sholat, silaturahim, zakat. Tidak usah yang neko-neko, kepingin paling ngapik dewe, mateni kancane. Ya, seperti itu. Kata beliau, ya, aswaja ini beragama yang wajar-wajar saja. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang aswaja, yang beragama secara wajar-wajar. Ya, selanjutnya kaum musyrikin Mekah yang disindir dan dikecam dengan menyebut sikap, ya, semacam sembahan kaum Hud. Ya, di Mekah waktu Nabi diutus kan berhala itu banyak sekali. Ya, ada Allah, Al-Uzza, Anas dan sebagainya, ya. Itu waktu Nabi Fathu Mekah. Ya, setelah 9 tahun, ya, hijrah ke Madinah, masuk Mekah itu sekitar itu ada 300 lebih berhala-berhala, gitu ya. Ya gitu, sudah sampai Nabi diutus hampir 22 tahun, itu sisa-sisa itu masih banyak. Ya, tapi karena Nabi dengan kebijakan yang begitu tinggi, orang-orang yang dulu memusuhi pun suruh masuk rumah. Sudah kamu aman. Akhirnya mereka tahu bahwa Islam itu baik, Islam itu damai, pimpinannya juga tidak suka balas dendam. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ya, mudah-mudahan ini jadi pengajaran bagi kita. Kita digolongkan orang yang mencintai Nabi, digolongkan orang-orang yang berusaha meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.